Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa kondisi market dan juga saham-saham yang menarik di awal September ini. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice, so silakan simak sampai akhir. Kabar dari Amerika Serikat membuat bursa Asia rata-rata menghijau kembali, termasuk IHSG yang hari ini menguat 0,11%. Namun hari ini inflow-nya ini cukup positif dan juga jauh lebih besar guys ya dibandingkan net buy yang kemarin terjadi. Jadi semoga saja IHSG bisa naik kembali dan saham-saham yang kita pegang juga bisa cuan besar guys ya. Dan kita melihat beberapa negara di Asia ya rata-rata bursa sahamnya juga hari ini menghijau ya, seperti SETI Thailand, lalu ada China, Singapura, Taiwan, dan juga Filipina. Namun masih ada beberapa bursa saham di Asia ya, seperti Nikkei Tokyo, Topix Jepang, KLC Malaysia, dan Kospi Korea Selatan, dan juga Hang Seng Hong Kong ini masih melemah ya, kisaran 0,07% sampai dengan 1%-an guys ya. Jadi memang beberapa bursa di Asia ini masih di zona merah. Dan untuk BOJ ya guys ya, atau Bank of Japan juga masih ada rencana untuk menaikkan suku bunganya kembali. Nah jadi meskipun ya memang ada rencana tersebut, tapi kemungkinan besar tidak akan berdampak terlalu signifikan ya untuk IHSG. Dan kita masih punya harapan ya IHSG ini bisa menguat kembali ya menjelang pemangkasan suku bunga The Fed pada tanggal 18 September mendatang. Nah, jadi saham-saham apa saja sih yang menarik guys ya untuk kita pantau di awal September ini? Kita pun akan membahas guys ya banyak sekali saham-saham yang masih rutin diakumulasi dan juga saham-saham yang berbalik distribusi. Ini akan kita bahas juga pada video ini, jadi silahkan simak sampai akhir. Meskipun kita melihat guys ya kemarin big fund ya atau investor asing juga sempat wait and see ya guys ya terhadap IHSG, sehingga kita melihat indikasi tersebut dari inflow yang berkurang cukup drastis ya. Jadi transaksinya juga tidak terlalu tidak terlalu signifikan, sehingga saham-saham big caps kita pun memang kemarin cukup sideways. Namun per hari ini kita mulai melihat guys ya adanya geliat kembali nih dari saham-saham big caps dan saham-saham yang terkena akumulasi ya. Meskipun beberapa big caps memang sahamnya terkena net sell seperti itu. Tapi kita melihat juga kondisi perekonomian kita terkena deflasi guys ya. Dan ini cukup kita khawatirkan juga, di mana daya beli masyarakat juga melemah. Lalu kita melihat juga kemarin ya guys ya harga-harga komoditas juga rata-rata turun ya, mengindikasikan bahwa perekonomian juga sedang lesu guys ya. Permintaan dari komoditas di berbagai negara juga kemungkinan terkena hal yang sama ya, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat Indonesia dan juga global ini sebenarnya sedang turun. Dan kita harapkan dengan adanya sinyal ya guys ya dari pemangkasan suku bunga The Fed yang akan terjadi di September ini bisa menstimulus perekonomian kembali, dan semoga ya IHSG dan juga terutama untuk perekonomian kita guys ya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, jadi dari kalender ekonomi ya kita melihat memang untuk manufaktur di Amerika Serikat angkanya turun ya guys ya, dari 49,6 menjadi 47,9. Lalu ada data juga guys dari lowongan kerja JOLTS yang angkanya juga turun guys ya, dari 7,91 juta menjadi 7,6 million ya, atau 7,6 jutaan ya untuk tingkat lowongan kerja. Jadi ada penurunan nih guys ya. Dan kita pun melihat guys ya untuk klaim pengangguran awal ya di Amerika Serikat juga angkanya turun, tapi ini positif ya guys ya. Sebenarnya ini adalah positif, di mana angkanya turun dari 232.000 menjadi 227 ribuan. Nah, tapi masih ada data yang cukup penting guys ya, di tanggal 6 besok ya akan ada dari rata-rata tingkat pengangguran di Amerika Serikat, lalu ada data pendapatan rata-rata per jam secara month on month dan juga secara year on year guys ya. Lalu ada pidato ya dari William The Fed ya guys ya, seperti itu. Dan di pekan ini sebenarnya cukup padat guys ya data-data ekonomi dari berbagai negara, termasuk Bank of Canada yang katanya ya sudah pangkas suku bunganya kembali sebesar 25 BPS. Sedangkan Malaysia masih menahan suku bunganya dan kemungkinan besar juga akan sama ya dengan Indonesia, menunggu tingkat suku bunga The Fed dipangkas terlebih dahulu. Jadi untuk IHSG hari ini mengalami penguatan ya, meskipun tadi di sesi awal itu sempat merah guys ya, sempat turun juga untuk IHSG-nya, namun di akhir sesi kita melihat ya ada geliat yang cukup menarik ya guys ya, banyak juga saham yang naik kembali sehingga hari ini IHSG menguat 0,11%-an.
Untuk rupiah kita melihat memang masih di zona yang cukup aman guys ya, meskipun ada sedikit pelemahan ya 0,11% di level 15.419 rupiah per 1 USD-nya. Tapi ini sebenarnya masih di zona yang cukup aman di mana rupiah tidak melemah kembali guys ya, mendekati 16 ribuan. Jadi kita masih bisa bernafas lega dan semoga inflow yang datang ya guys ya dari big fund dan juga investor asing itu terus mengalir ke IHSG dan juga ke saham-saham yang kita pegang, sehingga kita punya harapan ya bisa take profit ya di harga yang lebih bagus lagi, di harga yang lebih tinggi lagi. Apalagi kalau misalkan teman-teman masih floating loss di beberapa saham. Untuk harga komoditas ya guys ya, kemarin sempat turun dan sebenarnya ini cukup menarik guys ya, di mana harga minyak juga turun tapi mulai ada kenaikan tipis 0,86% di level 69 USD per barrel guys ya. Sedangkan untuk Brent oil hari ini juga naik 0,9 persenan di level 73 USD per barrel. Untuk harga gas alam juga masih mengalami kenaikan. Kita lihat juga mulai recovery kembali guys ya, seperti harga emas, perak dan juga tembaga. Meskipun kita juga menyaksikan bahwa harga batu bara ya masih ada pelemahan 1,76% di level 139 USD per ton guys ya. Begitupun juga dengan harga nikel ya, jika kita lihat juga masih ada pelemahan seperti itu. Jadi komoditas tambang, batu bara dan juga nikel ternyata masih di zona merah. Oke guys, saham-saham yang paling banyak diakumulasi hari ini guys ya oleh investor asing adalah saham BBNI dengan net buy 133 miliar, lalu ada Bank Mandiri ya dengan net buy 125 miliar. Di urutan ketiga ada INDF dengan inflow 95 miliar dan BBCA juga terkena net buy asing ya 50 miliar dan BBRI yang kemarin terkena net sell 330 miliaran guys ya kemarin, hari ini berbalik akumulasi dan terkena inflow yang positif guys ya, meskipun angkanya lebih rendah daripada net sell kemarin. Jadi hari ini net buy-nya 39 miliaran. Nah, kalau misal teman-teman kemarin bertanya guys ya, apakah ini fix BBRI akan turun lagi, didistribusi lagi ya, atau hanya gocekan belaka? Nah, teman-teman membutuhkan konfirmasi seperti ini, bahwa BBRI ternyata hari ini terkena inflow kembali, sehingga net sell kemarin ya guys ya yang cukup besar 330 miliar ketika berbalik akumulasi maka itu adalah gocekan saja sebenarnya. Jadi ya kembali lagi kita membutuhkan data-data yang lebih valid guys ya di beberapa hari ke depan jika misalkan memang terjadi net sell secara overall dan juga net sell di saham-saham big cap seperti itu. Selanjutnya ada XL, Adro, ICBP, UNTR, Bevin, ISAT, JPFA, Medco, Film, LSIP, BRIS, SMGR, S Hardware, dan juga CTRA yang hari ini juga terkena inflow yang positif ya guys ya. Beberapa saham ya guys di sektor seperti finance dan juga consumer, lalu ada CPO ya guys ya. Ini juga rata-rata hari ini ya mengalami kenaikan. Lalu ada saham-saham sektor poultry yang juga hari ini terkena inflow yang positif dan harga sahamnya juga naik tinggi. Ya, jadi kita akan lebih fokus guys ya mencari peluang terhadap saham-saham terutama di awal September ini. Lalu untuk Telkom yang beberapa waktu sebelumnya sempat terkena inflow positif, ternyata mulai didistribusi ya, harga sahamnya juga hari ini turun 1,94% ya untuk Telkom dan net sell 76 miliar. Lalu ada Brand, Antam, Petrosi, Saratoga, ya Inco, Cuan, BRMS, ITMG, Goto, PTBA, INTP, MBMA, Unilever, Akra, Jasa Marga, BBYB, NCKL, dan juga Kalbe Farma. Ini rata-rata hari ini terkena net sell dan harga sahamnya juga rata-rata mengalami penurunan. Jadi kalau misalkan kita bandingkan guys ya, memang hari ini cenderung terhadap saham-saham pertambangan ya, terutama untuk tambang batu bara dan juga nikel yang tadi kita lihat ya. Secara harga komoditas juga turun dan harga saham juga mengalami penurunan guys ya. Jadi ada penurunan yang sama nih guys terhadap saham tambang dan juga harga komoditasnya seperti itu. Jadi kurang lebihnya memang ada korelasi guys ya yang sesuai dengan harga saham. Nah, jadi yang hari ini saya nilai cukup menarik adalah saham-saham perbankan guys ya. Teman-teman yang masih pegang di harga bawah tidak perlu terlalu khawatir guys ya dengan fluktuasi yang terjadi, dan kita pun masih akan nge-watch ya saham-saham perbankan ini karena ketika teman-teman sudah beli di harga bawah akan lebih tenang untuk teman-teman invest jangka panjang gitu ya. Dan ini khusus ya untuk teman-teman yang invest jangka panjang dan juga untuk teman-teman yang dividend investing gitu ya.
Jika ingin invest jangka panjang di sebuah saham, maka pastikan average yang kalian miliki itu juga di average bawah. Jadi beli saham bagus itu di harga murah guys, bukan beli saham bagus di harga pucuk gitu guys ya. Dan untuk BBRI hari ini juga naik 0,98%, meskipun BBCA dan juga BMRI guys ya hari ini cukup sideways, bahkan BBCA hari ini terkoreksi tipis 0,49%. Namun BBNI kenaikannya menarik ya 1,87% dan BRIS hari ini naik 3,11% dan kita melihat juga ada tanda reversal di saham BRIS. Begitupun juga dengan BBTN yang hari ini naik 2,93%. Banyak juga guys ya saham-saham bank second liner yang hari ini juga memperlihatkan adanya kenaikan kembali setelah kemarin itu sempat terkoreksi seperti BNGA, BTPS ya hari ini rata-rata naik 1,6%, lalu Agro ya. Dan kita lihat juga ini SP masih close di harga yang sama. PNBS juga naik 3,9% guys ya. Saham-saham sektor perbankan sebenarnya masih menarik, terutama untuk yang valuasinya masih murah dan rutin bagi dividen juga. Jadi untuk BBRI ya yang kemarin terkena gocekan ya guys ya, teman-teman yang sudah pegang di harga bawah silahkan lanjut hold saja ya karena pastinya akan tenang. Kecuali teman-teman mungkin masih floating loss di saham BBRI ya, masih menunggu harga average-nya terjemput. Ya, kadang kita pun serba salah kalau misalkan kita belinya terlalu pucuk. Untuk averaging down juga butuh uang yang tidak sedikit ya. Kalau misal teman-teman masuknya terlalu banyak gitu ya. Untuk averaging down pasti butuh modal yang besar juga. Lalu kita mengukur nih bulanan kita bisa menyisihkan berapa sih dari penghasilan dan juga dari bisnis misalkan ya. Kita bisa injek berapa gitu ya untuk melakukan averaging down di saham BBRI. Nah, itulah pentingnya guys ya untuk kita memperhatikan area beli kita ya. Beli saham bagus di harga murah itu sangat penting dan sangat krusial. Untuk timing holdnya ya teman-teman bisa sesuaikan dengan strategi investasinya masing-masing. Lalu saham yang saya nilai menarik juga adalah saham di sektor finance ya guys ya. Ada saham Tugu yang hari ini naik 3,88% dan terkena inflow yang positif. Begitupun juga dengan saham BFIN ya guys ya, BFI Finance yang juga terkena inflow positif dan hari ini naik 4,26%. Dan kemarin juga sempat turun ya untuk saham BFIN ya. Lalu saham yang saya nilai juga menarik di awal September itu adalah saham-saham di sektor CPO. Ya guys ya, saham CPO seperti LSIP hari ini mulai naik lagi 8,57% dengan inflow yang positif tentunya. Lalu ada saham lainnya ya, saham CPO lain seperti DSNG, lalu ada Smar ya guys ya. You name it lah, banyak ya guys ya saham-saham CPO yang hari ini naik. Namun ternyata bukan hanya saham CPO guys, tapi saham consumer juga hari ini rata-rata mengalami kenaikan guys ya. Jadi cukup menarik nih saham-saham yang sempat turun gitu guys ya, sempat terkoreksi namun ada tanda bullish reversal. Kita melihat hari ini juga ada saham INDF dan ICBP ya yang hari ini naik. Untuk INDF naik 4% dan ICBP naik 2,9%. Lalu ada JPFA yang naik 4,49% dan masih melanjutkan fase uptrend. Sedangkan CEPIN itu sempat turun lumayan cukup dalam guys ya, dan hari ini mulai terjadi setitik harapan reversal di kenaikan ya guys ya, 0,41% di level 4.850-an ya. Jadi di bawah 5.000 dan besok akan kita pantau juga nih untuk saham JPFA dan juga CEPIN karena harga jagung ya guys ya, kemarin sempat naik tuh harga jagung, itu mulai turun lagi guys. Jadi cukup menarik ya untuk saham CEPIN ya. Lalu ada saham AALI ya, Astra Agroalstari yang juga naik 5,81%. Untuk saham CPO sebenarnya ada kabar ya guys ya, tapi belum bisa kita validasi nih kabarnya. Itu katanya bakal ada penurunan dari pungutan ekspor ya dari pemerintah. Jadi untuk ekspor sawit ke depannya kemungkinan akan lebih menguntungkan lagi untuk saham-saham di sektor CPO seperti itu. Lalu kita pun melihat guys ya untuk beras ya guys ya, beras juga katanya masih membutuhkan impor yang lebih banyak karena stok beras Indonesia juga terkena defisit. Lalu ada beberapa saham yang lain ya, saham-saham di sektor CPO dan juga consumer yang rata-rata mengalami kenaikan seperti Gosco, SIMP, ya lalu ada AALI tadi kita lihat guys ya, LSIP, lalu SSMS ya, ini masih belum bergerak guys ya. Dan kalau misal teman-teman perhatikan ya, beberapa saham sawit sebenarnya masih di harga yang cukup menarik ya. Silahkan teman-teman cek saja sendiri gitu ya. Silahkan di screening nih saham-saham yang sudah kita bahas ya. Lalu ada DSNG yang hari ini juga naik tinggi 9%, ada Smar ya naik juga. Lalu ada saham TBLA yang naik juga 1,59% guys.
Oke guys, jadi you name it lah ya, banyak sekali saham-saham CPO yang hari ini naik tinggi dan cukup menarik untuk kita pantau guys ya. Saham JAR, lalu ada saham apa lagi guys ya, banyak ya guys ya saham consumer yang hari ini naik tinggi. Nah, STA juga menarik guys ya, naik 5,8%-an seperti itu. Jadi ada beberapa saham consumer juga yang sebenarnya bisa ya untuk invest jangka panjang. Silahkan teman-teman screening yang dividennya menarik, yang PE ratio-nya menarik, valuasinya masih murah, dan juga laba bersihnya mengalami kenaikan ya, karena beberapa saham CPO kita lihat juga laba bersihnya naik signifikan. Oke guys, disclaimer kembali guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Silahkan teman-teman melakukan screening ulang baik dari sisi fundamental dan juga teknikalnya. Di sini kita men-spill guys ya beberapa saham yang menarik di awal September ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.